Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bab 9, yaitu tentang auditing. Kami yang beranggotakan satu, saya sendiri Friska Ananda dengan NIM 2003101111, dan yang kedua ialah Mbak Yunita Rahmawati dengan NIM 2003101107, dan yang ketiga ialah Mbak Friska Mega Pratiwi dengan NIM 1803101021. Di sini kami akan membahas tentang auditing. Yang pertama ialah profesi akuntansi dan auditing. Ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam auditing internasional, yaitu perbedaan mengenai jalan yang harus ditempuh untuk menjadi seorang auditor, bentuk dan isi laporan keuangan, serta standar auditing. Sebagai contoh, apakah mungkin bagi auditor perusahaan BMW Jerman untuk berpegang pada opini auditor AS untuk sebuah cabang BMW di AS? Mungkin bahwa PABU AS berbeda dengan PABU Jerman, sehingga kualifikasi auditor AS juga berbeda dengan kualifikasi auditor Jerman, dan bahwa standar auditing di AS juga berbeda dengan standar auditing di Jerman. Proses pemberian lisensi di sejumlah negara, termasuk Indonesia, dilaksanakan oleh sektor swasta, sementara di sejumlah negara yang lain dilaksanakan oleh sektor publik. Di AS, masing-masing negara bagian berhak untuk memberikan sertifikat kepada para kandidat, dan masing-masing negara bagian tersebut menentukan termin pendidikan dan persyaratan pengalaman yang berbeda. Tetapi ujian nasional uniform atau CPA dipersiapkan oleh Dewan Penguji Amerika Institute of Certified Public Accountant, sebuah organisasi sektor swasta. Sertifikasi di Inggris juga dilaksanakan oleh sektor swasta, tetapi di Jerman dan Prancis pemerintah jauh lebih banyak terlibat dalam proses sertifikasi tersebut. Di Jerman, pemerintah baru akan memberikan sertifikat kepada seorang kandidat setelah kandidat tersebut menjalani serangkaian tahapan, yaitu meliputi prosedur admisi dan pengujian yang diatur oleh pemerintah. Selanjutnya ialah jasa audit dan tantangan auditing internasional. Jasa yang diberikan oleh kantor audit global meliputi 1. Jasa audit dan atestasi dan jasa penjamin angsuran. Yang kedua ialah konsultasi pajak dan jasa pelaksanaan. Yang ketiga ialah jasa konsultasi manajemen. Hasil sebuah survei yang dilakukan oleh kantor-kantor audit Big Six, para pakar audit MNC menyatakan bahwa resiko-resiko berikut ini paling berpengaruh dalam menentukan lingkup audit multinasional. Yang selanjutnya ialah kebiasaan dan praktik akuntansi lokal. Prosedur auditing dirancang untuk mengkonfirmasi transaksi-transaksi masa lalu, menilai kualitas dan sistem pengendalian, dan menentukan bidang-bidang resiko masa mendatang. Kebiasaan dan praktik bisnis lokal dapat menimbulkan gangguan-gangguan mulai dari yang hanya sekedar konfirmasi tentang apa yang telah terjadi sampai dengan terkait dengan penaksiran resiko masa mendatang. Contoh dari gangguan ini adalah predominasi kas dan tidak dapat dilaksanakannya konfirmasi piutang usaha. Baik, untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya ingin melanjutkan presentasi yaitu mengenai falas, yaitu auditor harus memahami pembatasan atau restriksi falas dan syarat transfer untuk masing-masing negara di mana auditor tersebut bekerja. Di samping itu, auditor harus memahami prosedur perusahaan dalam mentransaksi laporan keuangan serta pencatatan transaksi sedemikian sehingga laporan yang dikirim ke perusahaan induk yang dinyatakan dalam valutanya sendiri dapat disusun dengan tepat. Manajemen harus menentukan metode transaksi mana yang digunakan, dan auditor perlu menentukan apakah pilihan tersebut didasarkan atas kriteria yang benar dengan menggunakan standar akuntansi yang tepat. Selanjutnya mengenai ketersediaan auditor. Jumlah akuntan yang tersedia juga ditentukan oleh adanya persyaratan untuk memasuki profesi tersebut, seperti misalnya persyaratan pendidikan dan ujian yang ketat. Hal ini menyebabkan rasio akuntan berbeda untuk masing-masing negara, yang dihitung dengan membagi jumlah akuntan dengan polusi di suatu negara.
dan disebut akuntan per kapita. Penting untuk diperhatikan bahwa negara-negara dengan pasar modal yang baru muncul seperti Indonesia, India, dan Meksiko mempunyai akuntan per kapita yang jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara berpenghasilan tinggi. Di samping itu, negara-negara dengan hukum kode atau kode law mempunyai akuntan per kapita yang relatif lebih kecil dibandingkan negara-negara hukum umum atau common law. Selanjutnya mengenai perbedaan dalam pelatihan dan praktik auditor. Pelatihan calon profesi audit juga sangat bervariasi untuk masing-masing negara. Di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, pendidikan akuntansi dilaksanakan sampai ke jenjang perguruan tinggi pada tingkat bachelor, master, bahkan doktoral. Sistem pendidikan dapat dipengaruhi oleh peran yang diharapkan akan dilaksanakan oleh akuntan, misalnya akuntan manajemen dan akuntan pajak. Seperti halnya dengan profesi terdidik yang lain, persiapan untuk menjadi akuntan praktik meliputi elemen-elemen pendidikan formal, pengalaman, dan ujian. Terdapat 3 metode pendidikan akuntansi yang berbeda mengarah pada sertifikasi, yaitu 1. Pendidikan pemagangan yang didasarkan atas pengalaman Inggris yang tidak masyarakat pendidikan akuntansi di universitas. Yang kedua adalah model berbasis universitas untuk sertifikasi serupa dengan pendekatan yang digunakan oleh Amerika Serikat dan Jerman. Yang ketiga adalah model 2 jalur terdapat di Belanda dan Prancis, yaitu mengizinkan kedua pendekatan di atas. Selanjutnya mengenai strategi kantor akuntan global, yaitu kantor akuntan publik mempunyai tradisi untuk berekspansi ke luar negeri agar mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada para kliennya dan juga untuk membentuk lini pertahanan terhadap kantor akuntan internasional yang lain. Alasannya untuk tidak tersebut adalah yang pertama adalah kebutuhan untuk merefleksi ukuran bisnis luar negeri yang semakin meningkat. Yang kedua adalah kebutuhan untuk mempunyai sebuah kantor yang mengaudit semua perusahaan dalam kelompok tersebut. Salah satu alasan pokok dilakukannya merger adalah semakin meningkatnya globalisasi. Kantor audit adalah semakin menjadi kantor audit multinasional yang mempunyai kontrol dan fokus global yang kuat dan hanya aliansi longgar dari para pemberi jasa yang terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yunita, yaitu standar auditing. Standar auditing di suatu negara atau Republik DKK 2006 disusun berdasarkan variabel budaya, hukum politik, dan ekonomi yang kompleks dan dinamis, sehingga tidak mungkin diharapkan adanya keseragaman antar negara. Standar auditing tetap ditetapkan oleh sektor publik atau pemerintah, sektor swasta, atau kombinasi dari keduanya. Di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang di mana profesi akuntansi tidak cukup kuat dan terorganisasi, pemerintah sering memasukkan persyaratan audit atau standar audit ke dalam undang-undang. Di negara industri pun ada sebuah negara, yaitu Jerman, di mana profesi auditing ditetapkan dan diatur dengan undang-undang. Kasus Jerman ini menarik karena di Jerman profesi akuntansi merekomendasi standar auditing dan kemudian pemerintah memasukkannya ke dalam undang-undang. Next. Standar International Federation Subscription of Accountants. International Federation of Accountants atau IFAC berawal dari International Coordination Committee for the Accounting Profession atau ICCAP yang diorganisasi pada tahun 1972 pada Kongres Akuntansi Internasional di Sydney, Australia. Tujuan pembentukan ICCAP adalah untuk meletakkan dasar bagi organisasi yang lebih formal yang akan membantu mencapai tujuan harmonisasi atau konvergensi akuntansi. Ini ditetapkan dengan mendirikan IASC pada tahun 1973 yang kemudian menjadi IASB pada tahun 2000. IFAC yang terbentuk tahun 1977 merupakan sebuah organisasi dunia yang beranggotakan lebih dari 160 organisasi akuntansi dari 120 negara dan mewadahi lebih dari 2,5 juta akuntan.
Organisasi ini mempunyai misi memperkuat profesi akuntan di seluruh dunia dan akan memberikan kontribusi dalam membentuk ekonomi internasional yang kuat dengan menetapkan dan mempromosikan standar profesional yang berkualitas tinggi, mendorong lebih terkonvergensinya standar-standar tersebut dan atas nama publik menyuarakan isu-isu yang paling relevan bagi para ahli dari profesi tersebut. Untuk menetapkan tujuannya, komite dan Dewan IFAJ menetapkan standar-standar di bidang-bidang berikut ini. 1. Auditing asuransi dan jasa terkait. 2. Kontrol kualitas. 3. Kode etik. 4. Pendidikan. 5. Akuntansi sektor publik. Selanjutnya yaitu konvergensi standar auditing internasional. Meskipun perusahaan multinasional atau MNC, kantor audit dan pemerintah berupaya untuk menstandarisasi praktik-praktik audit mereka dan mengizinkan transfer jasa audit antar negara, rintangan terhadap audit masih tetap ada, sebagaimana IASB berusaha untuk mengharmonisasikan atau mengkonversi praktik pelaporan keuangan. Demikian pula IFAJ berusaha untuk mengharmonisasi standar auditing dan profesi audit secara global. Dalam kaitannya dengan auditing, salah satu dewan penentu IFAJ International and Assurance Standard Board atau IAASB menyusun standar auditing internasional dan standar internasional untuk review engagement yang berkenaan dengan audit dan review terhadap informasi laporan keuangan historis. IAASB juga menyusun statement praktik yang terkait. Standar dan statement ini berfungsi sebagai potok duga atau benchmark auditing serta pernyataan dan standar penjaminan di seluruh dunia. Penyusunan dan pelaksanaan standar auditing yang dapat diterima secara internasional mempunyai manfaat yang utama sebagai berikut atau Radebook DKK 2006. 1. Adanya satu set standar auditing internasional yang dikenal dan dilaksanakan yang bagi para pembaca laporan audit yang dihasilkan negara lain akan memberikan keyakinan atas opini yang disajikan. 2. ISA akan mendukung keuntungan-keuntungan yang telah diberikan oleh eksistensi standar akuntansi internasional dengan memberikan penjaminan yang lebih besar bahwa standar akuntansi dilekatkan dengan auditing tersebut. 3. Memperkuat ISA membantu pembaca dalam pembuatan perbandingan internasional. 4. ISA akan mendorong untuk memperbaiki serta memperluas rangkaian atau set standar tersebut. 5. Eksistensi ISA akan membantu arus modal investasi terutama yang menuju ke negara berkembang. 6. Penyusunan set standar internasional akan mempermudah penyusunan standar auditing nasional bagi negara berkembang. 7. Auditing yang efektif dan dapat dipercaya diperlukan di semua lembaga di mana terdapat pemisah antara manajemen atau yang menyusun laporan keuangan dan pihak luar atau pemakai laporan keuangan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah katanya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.